Manado Podcast. Kita akan berusaha untuk membahas satu topik pertambangan emas dan ekologi di Sulawesi Utara. Bersama saya sudah hadir sahabat saya, Bung Dr. Edwin Wanta, Master Pendidikan. Ini dosen dari Unima dan beliau adalah salah satu akademisi yang concern dengan persoalan-persoalan ekonomi kerakyatan di Sulawesi Utara. Selamat berkuda, Pak. Ya, Bung Edwin. Ya. Saudara-saudara, kita coba berusaha membahas topik yang sementara diseriusi oleh masyarakat. Pertambangan emas dan persoalan ekologi di Sulawesi Utara. ya, Sulawesi Utara adalah sebuah wilayah dengan semenanjung yang sebenarnya tidak terlalu besar. Luas Sulawesi Utara, daratan Sulawesi Utara itu sekitar 1,5 juta hektar. Ini tidak besar, tidak sebesar Kalimantan, Papua, Sumatera dan seterusnya. Tetapi di sini ada kegiatan yang sementara ini luar biasa. Kegiatan pertambangan emas di atas tanah daratan yang hanya 1,5 juta hektar. Kegiatan pertambangan ini menguras wilayah sekitar 500.000 hektar. ya, Berarti ada sekitar kurang lebih 30-40% wilayah daratan kita ini dipakai untuk pertambangan, termasuk di sana yang terbesar adalah pertambangan emas. Tentu ada akibat ekologis, ada dampak-dampak ekologis dari kekinian. Bahkan ribuan masyarakat sekarang masuk ke hutan-hutan untuk melakukan pertambangan emas. Jadi ada dua pertambangan emas, pertambangan korporasi yang berizin, tetapi juga ada pertambangan rakyat yang tidak berizin. ya, Ini persoalan. Tentu ada akibat-akibat yang bisa terjadi, akibat-akibat ekologis, pencemaran, pembabatan hutan dan seterusnya. Mari kita bahas ini. Bung Edwin, dari sisi ekonomi, kita tentu tidak bisa melarang orang untuk memburu emas. Tetapi regulasi juga tidak cukup untuk bisa mengatasi ini. Pandangan Anda? Oke, terima kasih ya Om Yop ya. Ya. Jadi ini menarik isu pertambangan dan versus ya kalau Ya. isu ekologi. Ekologis. Ya, kalau kita bicara dulu dari aspek ekonomi. Kalau kita bicara ilmu ekonomi itu ada istilah homo economicus. Itu rasional ekonominya. Jadi manusia itu sebagai homo economicus. Manusia ekonomi. Manusia ekonomi yang pastinya rasionalnya itu profit oriented ya. Yes. Kalau dia ingin bertahan hidup ya harus memikirkan itu dan itu rasional. Itu Termasuk ibu-ibu yang sekarang masuk ke pertambangan itu rasional. ya rasional. Itu rasional ekonominya seperti itu. Manusia adalah homo economicus ya. Ya. Jadi yang profit oriented. Tetapi ada kemudian kita bicara juga terkait dengan dampak ekonomi. Awalnya dampak ekonomi sebelum kita masuk ke masalah Ekologis. ekologisnya. Ya. Dampak ekonominya kalau adanya pertambangan ya tentu kita bisa melihat dari kalau kita bicara daerah Ya. atau wilayah itu ada pemasukan pada pendapatan asli daerah Ya. misalnya. Kemudian kedua ada benefit ekonomi dari aspek kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan. Kemudian ada benefit dari aspek tenaga kerja. Jadi ada mata pencarian bagi masyarakat yang memberi dampak ekonomi. Tidak ada pengangguran katakanlah. Ya, jadi mengurangi angka pengangguran juga. Kemudian termasuk pada benefit pada pertumbuhan ekonomi. Ya. Jadi dengan adanya wilayah pertambangan itu masuk juga
dampak pada aspek pertumbuhan ekonomi. Dan tentu secara masif itu berdampak bagi masyarakat secara ekonomi. Nah, ini rasionalnya masyarakat dengan adanya banyak aktivitas pertambangan. Ya kalau kita tahu Om Yop sekarang harga emas ya, lumayan ya. Sekarang menyentuh 3 juta malah. Menyentuh 3 juta per gram. Ini bagian dari kayak kita bilang ada selalu tiap ada madu di situ pasti ada semut, ada gula ada semut pasti itu logika sederhana dari ekonomi. Dan itu rasional dan kalau menurut saya wajar. Tetapi ada aspek ekologi. Nah, ini yang serius. Ya, aspek ekologi ini menjadi sebuah kegambangan bagi saya dan juga banyak orang, termasuk mungkin Om Yopi. Ada bagian yang ekologis yang kita harus lihat. Di situ masalah utamanya adalah masifnya deforestasi, istilah ekologinya deforestasi atau alih fungsi lahan. Kalau kita bicara terkait dengan alih fungsi atau deforestasi untuk khusus saja pertambangan, itu ada data kementerian KLH. Kemarin data kementerian itu disampaikan langsung oleh menteri dan wakil menteri. Itu ada jeda ada waktu antara 2005 sampai 2025, itu khusus deforestasi wilayah pertambangan, wilayah hutan ini yang diforestasi itu ada 2,9 juta hektar. 2,9 juta hektar. Itu hanya khusus dari wilayah untuk pertambangan. Jadi deforestasi pertambangan itu. Belum dari aspek-aspek yang lain yang sumber-sumber daya mineral yang digali. Misalnya dari aspek pertanian, kelapa sawit misalnya atau apapun itu, dan ada berbagai macam alih fungsi ke perumahan, kemudian ke pembangunan pabrik dan korporasi, kemudian ada banyak hal yang kemudian menjadi menambah kerusakan hutan. Jadi itu data ini. Kemudian kita juga bukan hanya bicara ekologinya, dampak ekologi dari pertambangan khususnya emas. Kalau kita bicara peti atau pertambangan ilegal, itu ada aspek dan sebenarnya bukan hanya ilegalnya ini, tetapi yang legal pun yang corporate itu ada konflik sosial di situ dengan masyarakat. Jadi dampak ini kemudian memberi juga dampak pada konflik sosial, konflik horizontal di situ yang antara corporate dengan masyarakat, antara masyarakat adat dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaku pertambangan di situ. Kemudian di samping itu ada yang lebih parah lagi, ini sudah masuk pada ekologikal, yaitu dampak lingkungan, bencana alam. Yang notabene yang dirilis data Kementerian Lingkungan Hidup pun yang saya baca kemarin itu, Menteri sampaikan langsung itu di dalam forum seminar di Jakarta itu bahwasanya ada dampak ekonomi ternyata yang sangat besar dari persoalan ekologis tadi. Di persoalan ekologis tadi. Jadi ada range 102 sampai 115 triliun per tahun. Itu merupakan dampak ekologis yang diakibatkan dari adanya bencana dari wilayah pertambangan. Jadi persoalan ekologis ini ternyata juga berdampak pada persoalan ekonomi. Berdampak pada persoalan ekonomi. Memang secara jangka pendek ya, kalau kita bicara tadi kembali kepada homo economicus tadi, ada rasionalnya manusia itu profit oriented. Dalam mempertahankan hidup dia harus bekerja dan dia mencari mata-mata pencarian. Tetapi persoalan ini kan kita bukan hanya bicara dari aspek jangka pendek dan memberi dampak ekonomi, memberi dampak kesejahteraan, tetapi juga bicara tentang keberlanjutan. Lingkungan, pembangunan berkelanjutan. Ya kalau kita bicara SDGs ya, Sustainable Development Goals itu konsep regulasi pemerintah, kebijakan pemerintah, program pemerintah itu pun melandaskan pada SDGs tadi, kayak RPJMN, RPJMD itu kan basisnya SDGs, Sustainable Development. Tapi begini, di Sulawesi Utara, saya lebih fokus ke Sulawesi Utara, karena ketika situasi masyarakat berbondong-bondong masuk ke hutan, melakukan pertambangan tanpa terkontrol dan seterusnya, pada saat yang sama, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara justru
melakukan perencanaan yang menurut saya ini tidak berpihak pada masa depan. Ya. Melakukan upaya menambah 232 blok tambang di tanah yang hanya sepotong ini. Ya. Ini kalau kita merujuk pada pembangunan berkelanjutan, merujuk pada deforestasi tadi, ini harus dipertanyakan. Menurut Ya, oke. Jadi gini, saya melihat dari kacamata ekonomi dan sebagai akademisi juga Ya. yang peduli lingkungan. Jadi gini, salah satu kebijakan itu kan memohon ini. Kemarin ada 232 Iya, 232 izin yang dipermohon ke pemerintah pusat, tapi hanya baru yang disetujui 63, ya. 63. Jadi ada sebenarnya kalau dari aspek kewilayahan ini kan terkait persoalan pertambangan itu adalah persoalan yang harusnya linear dengan tata ruang wilayah. tata ruang, Kita ada peraturan daerah perencanaan dan seterusnya. Ya. terkait tata ruang wilayah, harusnya ada linear di situ. Jadi sebenarnya saya takutkan 232 permohonan izin ini kemudian tidak dianalisis atau tidak disinkronkan dengan RT/RW. RT/RW, ya. Nah, sebenarnya kalau dari aspek ekonomi itu bagus kalau semakin ada, ini kan peluang sebenarnya. Ya. Peluang pertama PAD, peluang kesejahteraan masyarakat, memberi benefit impact dengan dilegalkannya itu. Memberi benefit impact ekonomi. Tetapi kemudian ketika itu dilakukan secara masif dan wilayah itu kemudian saya tidak terlalu saya ragu terkait dengan kita bicara, mungkin ada orang yang beranggapan satu izin pertambangan itu, satu wilayah izin pertambangan yang dikelola misalnya koperasi atau BUMDes atau masyarakat yang diizinkan cuma 10 hektar misalnya. Dia bilang, ya kan cuma 10 hektar. Tapi ada fenomena di dalam konteks pertambangan itu, baik itu corporate maupun pertambangan rakyat, ada fenomena itu tadi yang kita namakan homo economicus. Tidak ada, Saya bisa menggunakan tidak ada kata batas di situ. Keserakahan bisa muncul. Ya. Nah, hari ini 10 hektar dia minta, besoknya mungkin setelah dia melihat ada potensi mineral di Dia situ, bergerak dia akan 20 bergerak hektar, masif, ya. dan itu tidak bisa dikontrol. Ya. Jadi harusnya sebenarnya kalau sah-sah saja itu diajukan dalam konteks menambah PAD, izin pertambangan itu diajukan ke pemerintah pusat dalam konteks menambah PAD, dalam konteks kesejahteraan, tapi itu pertama tadi linearitas dengan tata ruang wilayah. Kemudian ini kan kita tahu bersama, ini jadi rahasia umum, sulit sekali pengawasan di wilayah pertambangan. Meskipun regulasinya jelas. Perangkat pengawasan ini yang sulit. Pengawasan dan penegakan aturan. Nah, ada kan gini, kalau kita bicara Undang-Undang Minerba, kemudian terkait pertambangan juga, ada aturan yang bicara terkait dengan konsep merehabilitasi kembali. Jadi misalnya diizinkan berapa tahun, kemudian wilayahnya sekian, 10 hektar misalnya dicontohkan itu. Setelah itu kan tidak, ada moratorium. Iya. Tetapi kemudian ada kecenderungan, kita bukan hanya bicara bicara korporasi, tapi juga pertambangan rakyat yang dikelola oleh masyarakat. Itu kesulitan, jadi tidak ada tanggung jawab untuk merehabilitasi. Padahal aturan main terkait pertambangan, konsep itu harus ada kewajiban merehabilitasi. Nah, ini juga banyak dilakukan korporasi. Ada korporasi-korporasi yang dibuat, yang melakukan eksploitasi pertambangan, tapi kemudian tidak melakukan kewajibannya. Jadi ketika ya sudah, wilayah yang tidak lagi berproduksi ini tidak direhabilitasi, malah memperluas wilayah itu. Kita tahu bersama ada beberapa corporate di sini. Saya juga mencatat ada beberapa wilayah, saya pernah meninjau di Minahasa Selatan, ada satu perusahaan, setelah dia selesai melakukan eksploitasi, tidak ada rehabilitasi. Ya. Dan masyarakat masuk lagi ke sana. Dan itu berlangsung sangat dan tidak ada padahal di aturan pertambangan dan Undang-Undang Minerba itu diatur terkait bagaimana merehabilitasi kembali. Artinya ini bisa ada recovery untuk kerusakan. Tetapi dari beberapa pengalaman yang disampaikan oleh rekan-rekan saya, bahwa rehabilitasi tidak akan mengembalikan kemurnian wilayah itu. Ya. Katakan
seperti bekas pertambangan di Nyumon Minasaraya, dia tidak langsung mengembalikan. Dia membutuhkan 100%. Iya, dia membutuhkan ratusan tahun lagi untuk mengembalikan recovery. Evolusi panjang sekali, sangat panjang. Itu satu. Kemudian sekarang menjadi persoalan kita, bagaimana pemerintah melakukan upaya-upaya atau langkah-langkah untuk mengamankan ini, karena di Sangir, di Tahuna, di Pulau Sangir sana ada satu usaha yang memang sama sekali sudah dilarang, tetapi tetap dilakukan dan di backup oleh pemerintah kabupaten. Berarti diizinkan ya? Tidak ada izin. Tidak izin ya? Tidak ada izin, bahkan sudah ada keputusan inkrah di pengadilan bahwa perusahaan ini tidak bisa melakukan operasi. Ya. Tetapi entah siapa, ini terus berlangsung. Saya mau mengatakan bagaimana komitmen pemerintah untuk melakukan pengamanan, pengawasan, dan berpihak pada ekologis yang berkelanjutan tadi. Ya, ini pilihan sebenarnya. Ya. Jadi gini, beberapa kasus kayak contoh di Sangir itu beberapa kasus ya memang kayak pemerintah juga membiarkan. Artinya, tapi gini, ada hal yang sebenarnya kita lihat dari aspek, jadi kita hanya bicara jangka pendek sebenarnya. Ya. Jadi pemerintah memfasilitasi atau membiarkan atau malah kemudian membackup gitu, karena persoalan ekonomi masyarakat. Jadi itu tadi kembali ke tadi ya. Kembali ke tadi. Ini si malakama sebenarnya, tetapi kan harusnya kita berpikir jangka panjang. Ya. Ada, kalau kita bicara Pulau Sangir itu kan ada banyak komoditas di sana. Jadi kita tidak harus terjerat dengan komoditas emas, misalnya karena harganya lagi naik sekarang. Tetapi kita daya dukung lingkungan. Kemarin saya cerita dengan teman dosen dari Sangia itu, ternyata memang kekhawatiran dari masyarakat di sana juga. Ada beberapa masyarakat, meskipun banyak yang terlibat, yang terserap di dalam tenaga kerja pertambangan itu. Itu katanya memang ada dekat dengan sumber mata air sebenarnya. Wow. Jadi itu sudah ini, dan itu nanti akan mengancam ke depan. Tapi kan itu yang saya bilang. Bahkan ada penelitian sudah tercemar, laut di sana sudah tercemar. Jadi ada sumber mata air di sana yang atau daerah pegunungan yang di tengah-tengah itu, dan wilayah pertambangan yang diolah itu sudah di lingkaran itu, dekat itu, dan katanya itu memang riskan sekali untuk aspek ekologisnya. Tetapi itu yang saya selalu bilang. Ini kan harusnya kita edukasi masyarakat. Masyarakat memang sekarang dengan mencari ini kan, kalau bicara pertambangan ini uang cepat sebenarnya. Iya. Artinya di dalam konteks ekonomi dia ingin mendapatkan uang cepat dapat, daripada kalau dia bercocok tanam mungkin dia tunggu beberapa bulan atau ini kan langsung diolah dan menghasilkan. Bung, di situasi sekarang ini saya melihat ada satu yang menurut saya ini sesuatu yang serius. Ya. Saya ke desa Picuan Lama. Minsel. Di sana itu 80% petani di sana terjun ke tambang. Beralih ke tambang. Membiarkan perkebunan, membiarkan pertanian. Ini apa ini? Ya, itu tadi yang fenomena uang cepat ya. Uang cepat. Kayak mungkin ini ya, mindset ekonominya itu ya. Kita bicara kalau dari aspek ekonomi itu rasional. Karena manusia tadi itu bicara dia ingin profit oriented, maximize profit itu, mendapatkan keuntungan besar dengan mengabaikan dampak eksternalitas lingkungan itu tadi. Kalau itu nanti diperparah lagi, bukan saja dia alih fungsi pekerjaan dalam artian dari pertanian ke pertambangan, tetapi yang lebih parah lagi kalau lahan pertaniannya dialih fungsikan atau deforestasi ke pertambangan. Jadi dilakukan alih fungsi lahan untuk pertambangan. Saya yang notabene memang jangka pendek kita bicara, kalau bicara pertambangan kan sampai kapan memang dia nggak akan kalau kita bicara sustainable tidak akan berkelanjutan. Dia pasti tidak akan berkelanjutan. Ini kan pilihan sebenarnya yang ini bagian podcast ini juga mengedukasi masyarakat. Ini sebenarnya pilihan. Kalau kita bicara kelanjutan kehidupan anak cucu kita, kita harus bicara terkait bagaimana kita tidak mengeksploitasi alam berlebihan.
gitu kan. Kemudian bagaimana kita ada recovery, ada rehabilitasi situ. Kemudian kita mencari mata-mata pencarian yang tidak kemudian memberi dampak signifikan pada lingkungan. Sulawesi Utara ini kan kaya, disebut negeri yang kaya, subur, lautnya berkelimpahan. Saya ingin menggugat program atau rencana untuk meningkatkan, menambah wilayah pertambangan ini dengan bagaimana pertanian, perikanan kita dimaksimalkan. Mari kita adu dua. Ada pertambangan, ada pertanian, ada perikanan. Mari kita adu ini dari sisi ekonomi. Jadi, kalau kita bicara sisi ekonominya, ada istilah sustainable livelihood. Mata pencarian berkelanjutan. Jadi tambang tidak masuk itu. Pertambangan hanya bersifat sementara. Sampai kapan dia dieksploitasi? Ada masa material itu tidak demikian. Terkait juga kalau kita contohkan dengan batu bara kan, sekarang kan orang bergeser ke energi baru terbarukan. Karena nikel, kegampangan itu terkait bagaimana eksploitasi tidak bergantung pada energi fosil lagi. Dalam konteks pertambangan emas, memang sekarang itu saya bilang rasional ekonomi. Kita lagi bicara itu berapa lama itu rasional itu bertahan? Rasional ekonomi kan akan sangat tergantung dari jumlah material yang akan Tetapi ketika kita mengeksploitasi terus tanpa merecovery atau ketika tidak ada moratorium, tidak ada pembatasan ini, akan terjadi apa yang dikatakan itu tadi, homo economicus, dia akan menggali terus tanpa memikirkan nanti mungkin 15-20 tahun kita akan ada banjir bandang, ada kerusakan tanah, tidak bisa lagi mengakses air bersih, kemudian tidak bisa lagi bercocok tanam karena tanahnya sudah tercemar atau kualitas tanahnya. Laut juga mungkin sudah tercemar dengan. Jadi sebenarnya ini pilihan dan kita sekarang kita akan mendorong pemerintah dan masyarakat untuk memilih yang mana. Ini persoalan. Kalau kita bicara sumber mata pencarian berkelanjutan itu ada banyak sebenarnya yang bisa direalisasikan. Kita bisa belajar dari banyak negara di luar sana yang kemudian dia fokus ke perikanan. Dengan konsep blue economy, dia bisa diintegrasikan dengan pariwisata, bisa diintegrasikan juga dengan pertanian. Pertanian kita cukup ini. Ada konsep itu tadi yang kita bicara sustainable livelihoods, mata pencarian berkelanjutan. Kalau begitu sekarang kita ingin mendorong pemerintah dan masyarakat untuk berkomitmen dengan pembangunan berkelanjutan tadi. Dalam konsep SDGs itu yang menjadi base dari RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan daerah juga, RPJMD itu dia kan berbasis SDGs. Di SDGs itu kan selain kita bicara kesejahteraan masyarakat, selain dari pengentasan kemiskinan, kita bicara sustainable, keberlanjutan. Konsepnya keberlanjutan tidak ada pilihan. Kita harus menjaga ekologi. Kita harus menjaga sumber daya kita. Kemudian kita harus mencari sumber-sumber energi terbarukan. Saya berani mengatakan sekarang bahwa 232 ini tidak SDGs. Saya harus mengatakan itu sekarang. Dan ini menjadi koreksi kepada pemerintah untuk berhati-hati. Karena kalau berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan, 232 ini harus dihapus. Saya berpikir seperti itu. Saya melihatnya dari kacamata tata ruang wilayah. Karena bicara tata ruang wilayah itu kita akan bicara terkait bagaimana analisis dampak. Selalu kalau kita bicara ada wilayah-wilayah ekonomi produktif, ada wilayah agraris pertanian, ada wilayah hutan lindung. Jangan-jangan ini tidak linear. Misalnya permohonan izin 232, izin pertambangan tidak didasarkan pada RT/RW. Tidak linear dengan RT/RW. Jadi harusnya dianalisis. Baru kemudian di dalam pembentukan tata ruang wilayah ini juga harus ada analisis dampak lingkungan supaya jelas. Karena persoalannya begini. Kalau kita hanya mengacu dari bagaimana kita mendapatkan maximize profit, arti PHD, kan ada retribusi masuk, ada pajak yang masuk, ada royalti keuntungan yang masuk dari ini.
dan memang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan memang akan memberi dampak bagi penyerapan tenaga kerja, dan memang akan memberi dampak benefit ekonomi secara tapi jangka pendek, dan efek dampak ekologisnya akan merugikan lebih banyak dalam jangka panjang. Jangka panjang. Sekarang begini, kita bicara faktual aja. Dalam 10 tahun terakhir ini kita mencatat hampir semua kabupaten kota di Sulawesi Utara ini sudah menerima akibat banjir bandang. Kota Bitung, Kota Manado, Tomohon tidaklah, Minahasa. Dan itu mulai siklus tetapnya. Ada siklus tetap. Kemudian ada beberapa kabupaten yang dulu tidak pernah kena banjir bandang, mereka Boltim, Mitra, Bolsel, Bolmong. Ini sudah rutin. Tidakkah pemerintah melihat bahwa ini peringatan keras terkait ekologi? Ya, itu tadi ya. Kita sebenarnya ada banyak hal yang kita boleh ini. Kalau boleh sebagai solusi saja ya, mungkin dari sisi regulasi. Pertama, penegakan aturan juga ini itu masih istilah orang Manado bilang masih bagoro kalau terkait penambangan gitu ya. Karet ya. Masih karet ya, ya tidak konsisten terkait itu. Misalnya dari aspek AMDAL, analisis dampak lingkungan. AMDAL pesanan bagaimana ini? AMDAL pesanan juga kan setengah mati ya. Kalau kita bicara, kalau kita mau bicara aturan main yang jelas, kemudian regulasinya diperketat. Karena ini mungkin kita tidak rasakan, yang bagi yang generasi tua tidak rasakan dampaknya. Tetapi 20-30 tahun ke depan, mereka yang daya dukung lingkungan ini tidak lagi di dalam mengcover, apalagi dengan konsep perubahan iklim sekarang. Ada banyak terjadi bencana yang akibatnya tidak dimitigasi. Kalau kita hanya penanganan kita hanya tiba salah tiba akal. Jadi kayak bencana Sumatera itu kan akhirnya orang ketika ada bencana baru 20 berapa atau berapa izin itu eksploitasi hutan itu. Nah, ini yang penting. Ini saya kira sudah masuk pada persoalan penting. Bagaimana kita tidak sekedar mengantisipasi tapi merancang sesuatu pembangunan daerah ini untuk menghindar dari bencana tadi. Oke, jadi sebenarnya salah satu cara untuk ke depan itu sebenarnya ini untuk sementara moratorium dulu. Dalam rangka recovery, moratorium izin. Iya, izin. Bukan berarti tidak akan ada izin lagi, tetapi harus ada analisis dulu dampak lingkungannya, kemudian ada aspek linearitas, tata ruang wilayah yang nanti disinkronnya ketika Perda RT RW itu ada, disinkronkan di situ. Kira-kira ini wilayah-wilayah yang riskan, karena ada saya khawatirnya deforestasi wilayah pertambangan hutan ke wilayah pertambangan ini itu menggerus wilayah hutan yang menjadi penyangga. Itu saya khawatirkan di situ. Tanpa ada analisis atau ada penelitian terkait itu berbahaya. Gitu. Karena faktanya kan Boltim yang tidak pernah kena banjir, Bolsel yang tidak pernah kena banjir bandang, Bolmong, Mitra yang tidak. Sekarang mereka sudah rutin. Karena daya dukung lingkungan yang sudah tidak mampu lagi untuk serius dong kerusakan. Pemerintah harusnya melakukan upaya-upaya untuk melakukan penangkalan ini. Saya kira ini penting sekali. Kemudian ada hal lain terkait dengan akan ada sudah jalan corporate korporasi pertambangan. Sekarang harus diperjelas aturan mainnya terkait rehabilitasi itu. Baru terkait dengan batasan wilayah gitu. Batasan wilayah. Karena itu tadi fenomena yang terjadi ketika eksploitasi ini kemudian tidak ada batasan. Sudah dibatasi sekian, tapi dia melihat masih ada potensi mineral di situ yang besar, diperluas terus. Dan akhirnya tidak memikirkan aspek ekologi lagi. Jadi sebenarnya kalau hitung-hitungannya gini, pertama moratorium, kemudian kedua, yang sudah jalan corporate ini konsepnya itu tadi rehabilitasi dan konsep green mining bisa dia adopsi. Sekarang gini, saya ambil contoh MSN di Likupang Bitung. Apakah rehabilitasi itu dilakukan setelah mereka selesai?
Tidak. Jadi konsep rehabilitasi ini kan apa ya? Dia sustainable. Jadi harus ada program Dan saya tidak melihat itu loh. eksekusi. Saya tidak melihat di Likupang MSN melakukan upaya Jadi dalam rehabilitasi. konteksnya jangan tiba saat tiba akal. Jadi Ya. jangan tiba saat tiba akal. Jadi kayak gini, kamu pernah kejadian ada air sungai tidak di kota Cemari atau pernah terjadi longsor. Tapi kemudian setelah itu baru dia akan adakan penghijauan. Itu bukan rehabilitasi menurut saya. Itu tiba saat tiba program tiba saat tiba akal. Kemudian di dalam corporate itu kan ada yang dinamakan CSR. Ya. Corporate Social Responsibility. Ada dana di situ. Sekarang dananya ini kan jangan diorientasikan hanya pada pembangunan fisik, infrastruktur, Ya. hanya dampak ekonomi bagi masyarakat. Sekolah, bangun Tetapi harus dipikirkan dana CSR ini untuk konteks rehabilitasi, recovery. Ya. Jadi jangan hanya difokuskan situ. Ini kan pencitraan kalau Iya. Tapi kalau difokuskan sebagian besar itu pada aspek membangun kembali, recovery kembali atau merehabilitasi kembali lingkungan yang sudah rusak itu akan lebih bermanfaat. Oke. Bung Edwin, saya bisa menarik dua poin besar bahwa kita memerlukan edukasi ke masyarakat terkait dengan pembangunan berkelanjutan, lingkungan hidup, pro ekologis, pro masa depan. Itu poin pertama. Poin kedua, kita wajib memberi peringatan kepada pemerintah untuk berpikir lebih objektif, tidak mendorong lahirnya keserakahan terkait dengan pertambangan ini, dan jika memungkinkan untuk melakukan moratorium, pembatasan, karena itu tadi yang saya katakan dari awal bahwa wilayah kita terlalu kecil untuk 232 blok pertambangan. Kata-kata terakhir dari Bung Edwin. Jadi konklusinya seperti ini. Kalau dalam ilmu saya belajar S1, 2, 3 saya pendidikan ekonomi, fokus ke situ. Ada istilah, kalau dulu kita bicara prinsip ekonomi itu mengejar maximize profit. Apapun caranya itu maximize profit. Tanpa kemudian mengabaikan hal-hal termasuk ekologi. Kita bicara profit oriented, cari cuan terus. Tapi sekarang ada pergeseran di situ. Ada nilai baru apa yang dinamakan caring ekonomi. Ekonomi yang peduli. Jadi kita bukan hanya maximize profit, tetapi kita juga ada empati di situ, ada kepedulian terhadap lingkungan di situ, ada empati sosial terhadap masyarakat atau manusia yang lain. Ini maksud baru ekonomi Jadi kita jangan terjebak pada konsep homo economicus, mengejar maximize profit, tapi kemudian mengabaikan eksternalitas atau dampak ekologinya. Itu tadi. Akan selama ini kita terjebak di situ. Kita mengejar deforestasi salah satu itu kan. Diperluas terus. Setiap tahun bertambah sekian juta hektar yang naik untuk deforestasi, khususnya pertambangan saja. Tetapi ada aspek lain juga yang deforestasi. Itu tadi SDGs Jadi sekarang ini bagaimana kita memikirkan juga bicara terkait sustainable, keberlanjutan sumber daya, supaya kita ini pilihan sih sebenarnya. Pilihan apa kita mau? Kita hanya bicara sesaat atau kita bicara tentang anak cucu kita gitu. Kalau kita bicara dari aspek pemerintah pemimpin, kemudian pemerintahan harus memikirkan itu. Harus meninggalkan legasi yang kepada anak cucu gitu kan. Terima kasih Bung Edwin. Kita akan berlanjut nanti karena topik ini cukup panjang. Di kesempatan terakhir ini saya, Bung Edwin Nwanta, saya Yopi Worek mengucapkan terima kasih, dan ada satu pesan saya, pro masa depan, pro ekologi. Pilihan itu pilihan, tidak ada lain. Terima kasih. Salam lestari. Salam lestari.